Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Habib Lutfi Pekalongan mempunyai seorang guru spiritual yang sangat luar biasa dan sering beliau kisahkan dalam ceramahnya, yaitu Syekh Abdul Malik dari Purwokerto, Banyumas. Atau tepatnya beliau itu bertempat di Desa Kedung Faruk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Syekh Abdul Malik adalah gurunya Habib Lutfi yang sangat istimewa. Bahkan beliau mengatakan bahwa ketika beliau berpisah dengan gurunya atau dengan Syekh Abdul Malik itu berpisah karena Syekh Abdul Malik ini wafat atau meninggal. Jadi berpisah karena memang Syekh Abdul Malik itu meninggal. Syekh Abdul Malik atau sebetulnya nama kecilnya adalah Muhammad As'ad, karena konon berdasarkan referensi yang saya baca bahwa Syekh Abdul Malik ketika lahir itu beliau lahir di atas kasur. Karena begini kisahnya, bahwa ketika di era itu budaya masyarakat Banyumas, ketika seorang ibu akan melahirkan, maka seorang ibu itu harus digelarkan sebuah tikar, kemudian beliau mempersiapkan dirinya di situ. Tapi Syekh Abdul Malik ini ketika masih dalam kandungan, beliau tidak lahir-lahir, tidak kunjung lahir. Akhirnya berpindah dari tikar itu ke atas ranjang atau kasur. Akhirnya lahirlah di situ dan dinamakan As'ad, atau orang yang lahir di atas ranjang atau kasur, yang berpindah dari tikar ke kasur. Kemudian Syekh Abdul Malik ini sangat menarik ya. Beliau lahir di tahun 1881 dan beliau wafat di tahun 1980. Berarti beliau ini juga termasuk pahlawan pergerakan nasional. Beliau dalam beberapa referensi yang saya baca, dan saya juga sempat berdialog karena saya berkunjung ke makam beliau untuk berziarah, dari garis ayahnya beliau, yaitu dari garis Kiai Ilyas atau Syekh Ilyas, itu masih keturunan Pangeran Diponegoro. Dan ada satu lagi referensi bahwa dari garis ibu itu beliau masih keturunan dari Syekh Abdus Somad Jombor yang makamnya ada di daerah Cilongok, Banyumas. Dan Syekh Abdus Somad Jombor ini adalah ulama yang menyebarkan syiar Islam, yang konon beliau juga salah satu cicit dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Dan beliau juga masih keturunan dari Pasir Luhur, itu Syekh Abdul Somad. Kemudian saya lanjutkan dengan Syekh Abdul Malik ini. Syekh Abdul Malik itu punya ayah namanya Syekh Ilyas atau Kiai Ilyas. Beliau itu seorang tokoh pergerakan nasional juga, seorang pahlawan pergerakan nasional. Karena sepulang beliau dari Mekah, beliau ini juga mengajar di beberapa wilayah yang akhirnya mukim di daerah Banyumas. Jadi yang menarik di sini, ketika tahun 1800 atau 1800 sampai tahun 1900 itu banyak sekali tokoh-tokoh, ulama-ulama dari kalangan ahli thariqah yang menjadi pahlawan pergerakan nasional. Karena dalam sejarah Indonesia bahwa ketika Hindia Belanda didirikan, karena ketika Belanda datang ke sini itu Belanda itu sebagai company atau dinamakan company atau pedagang, dan mendirikan serikat dagangnya VOC. Setelah itu pada tahun 1800 Belanda mengumumkan pemerintah Hindia Belanda, yang akhirnya memicu reaksi keras dari para ulama dan rakyat Nusantara ini untuk memberontak kepada Belanda, karena Belanda mendirikan pemerintahannya di sini. Dan perlu jadi catatan, menurut Kiai Haji Agus Sunoto, pada tahun 1800 sampai 1900 Masehi itu terjadi 112 perang yang dipimpin oleh para kiai ahli thariqah dalam pergerakannya. Jadi mereka para kiai-kiai ini ya, itu memotivasi para pejuang untuk melawan pemerintahan Belanda. Dan berarti bahwa kalau kita lihat sejarah ini, maka ayah dari Syekh Abdul Malik ini termasuk, kalau kita lihat, beliau itu seorang mursyid thariqah, juga seorang tokoh pejuang pergerakan nasional yang luar biasa. Karena berdasarkan catatan sejarah, memang ulama-ulama itu mendukung perjuangan atau kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian pada puncaknya tahun 1825 itu adalah puncak kebangkitan nasional kalau kita lihat. Karena di situ pada tahun 1825 itu terjadi perang Jawa yang luar biasa, yang dipimpin oleh seorang ahli thariqah juga, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini juga termasuk kakek buyutnya Syekh Abdul Malik. Jadi beliau mewarisi darah perjuangan itu dari Pangeran Diponegoro, kemudian dari ayahnya, kemudian beliau juga termasuk orang yang aktif
untuk menyemangati para pejuang untuk melawan penjajah. Karena sebagaimana ulama-ulama Nusantara itu sangat gigih untuk memerdekakan Indonesia dan mendukung para pejuang yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Berarti Syekh Abdul Malik ini juga seorang termasuk yang hidup di era itu, dan beliau termasuk, saya yakin termasuk salah satu tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bahkan menurut Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, bahwa beliau itu diajari ilmu ahwalnya beliau, jadi ilmu tingkah laku beliau yang sangat nasionalisme. Jadi Mbah Malik ini juga seorang, Syekh Abdul Malik ini seorang mursyid thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, juga beliau memegang thariqah Syadiliyah. Dan Habib Lutfi juga seorang mursyid thariqah yang sekarang beliau memimpin jamaah thariqah di Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan Janat, Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Beliau mursyidnya yaitu Habib Lutfi Pekalongan. Beliau pernah berkisah dalam ceramah beliau bahwa suatu ketika dalam perjalanan beliau pada tanggal 17 Agustus, beliau sedang berjalan menuju ke Pekalongan bersama guru beliau yaitu Syekh Abdul Malik atau yang lebih akrab kita kenal dengan Mbah Malik. Tapi di perjalanan di tengah-tengah hutan, kalau tidak salah antara Randu Dongkal dan Bantar Pulang kalau saya tidak salah. Intinya di tengah hutan itu pada jam 9.45 itu Mbah Malik menyuruh supirnya untuk minggir dan berhenti di pinggir sejenak. Dan Habib Lutfi katanya bertanya-tanya, ini ada apa kok di tengah-tengah hutan seperti ini Mbah Malik nyuruh kita berhenti. Akhirnya Mbah Malik keluar, kemudian beliau membuat sebatang rokok. Kemudian setelah istirahat sebentar jam 10 beliau mulai membacakan doa-doa, atau mungkin lebih ringannya kita kenal dengan mungkin berkirim doa kepada orang-orang yang sudah wafat atau sudah meninggal. Nah, ketika itu telah selesai, itu bertanya Habib Lutfi kepada Syekh Abdul Malik atau Mbah Malik, "Mbah, ada apa kau berhenti?" Kemudian Mbah Malik mengatakan, pada hari ini tanggal 17 Agustus jam 10 itu ada apa itu namanya, itu kata Mbah Malik, ada apa itu namanya, Pak Karno dan Bung Hatta itu ada apa itu. Nah, kemudian dijawab, oh ada ini pembacaan teks proklamasi. Akhirnya terkejutlah Habib Lutfi betapa Mbah Malik itu menghargai jasa-jasa para pejuang yang telah mendahului kita. Yang artinya di sini bahwa Mbah Malik ini memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, karena beliau rela berhenti di tengah jalan pada tanggal 17 Agustus, tepatnya sekitar jam 10, beliau mulai mendoakan para pejuang-pejuang yang telah memerdekakan NKRI ini. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus dari beliau-beliau ini mudah-mudahan bisa mewarisi sedikit, meskipun kita tidak bisa mungkin sepenuhnya mewarisi kehebatan beliau, ya setidaknya kita bisa menanamkan dalam diri kita jiwa nasionalisme yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mbah Malik ini sosok ulama yang dikisahkan sangat luar biasa. Beliau sangat tawadu, sangat alim, dan beliau sangat penyabar. Bahkan menurut Maulana Habib Lutfi bahwa selama beliau 11 tahun dengan Mbah Malik atau Syekh Abdul Malik ini, beliau tidak pernah melihat Syekh Abdul Malik atau Mbah Malik ini marah.